Apa itu kebahagiaan? Mengapa manusia rela melakukan apapun untuk sebuah kebahagiaan? Selama ini kita manusia hidup dengan melakukan perjalanan demi mencari sebuah kebahagiaan, merasakan perasaan senang dan tentram demi mendapatkan sebuah kebebasan. Senyum dan tertawa merupakan sebuah ekspresi yang diungkapkan ketika kita merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah harapan semua orang. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Namun, semua itu berubah ketika beberapa orang beranggapan bahwa kebahagiaan didapatkan dengan sebuah benda yang bernama uang. Anggapan inilah yang menyebabkan perdebatan antar beberapa kalangan masyarakat. Benarkah kebahagiaan dapat dibeli dengan uang? Uang adalah benda yang memiliki nilai dari sebuah kepercayaan. Bayangkan, sebuah kertas dan logam dapat membeli benda apapun di dunia. Berbeda dengan kemunculan pertamanya, uang kertas dahulu dijamin dengan emas. Namun sekarang murni bahwa uang kertas dan logam yang ada sekarang ini hadir dari sebuah kepercayaan saja. Anehnya, uang sekarang ini menjadi hal penting di dunia ini. Lebih penting dari apapun, kita dapat membeli benda apapun dengan uang, membayar cicilan dengan uang, membayar pendidikan dengan uang, membeli properti dengan uang, hingga membeli makanan dengan uang, dan lain sebagainya. Kita bekerja siang dan malam, banting tulang untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Walaupun pekerjaan sesulit apapun, kita manusia berusaha untuk melakukannya. Siang dan malam kita bekerja untuk mencari uang. Kemudian uang tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, ditabung atau digunakan untuk berinvestasi. Benarkah uang dapat membeli kebahagiaan? Atau memiliki banyak uang adalah kebahagiaan itu sendiri? Ketika kita bertanya-tanya apakah uang dapat membeli kebahagiaan, kita mungkin mempertimbangkan kemewahan yang diberikannya, seperti makan malam yang mahal dan liburan yang mewah. Tetapi uang tunai adalah kunci dalam menyelesaikan masalah penting lainnya. Ini membantu orang menghindari masalah sehari-hari yang menyebabkan seseorang menjadi stres. Profesor Sekolah Bisnis Harvard John Jakimowicz mengatakan bahwa uang dapat memberikan ketenangan dan kendali, memungkinkan kita untuk membeli jalan keluar dari gundukan yang tidak terduga sebelumnya. Apakah itu gangguan kecil seperti menghindari badai hujan dengan memesan Uber, atau kekhawatiran yang lebih besar seperti menangani tagihan rumah sakit yang tidak terduga? Jika kita hanya berfokus pada kebahagiaan yang dapat dihasilkan oleh uang, maka kita kehilangan sesuatu. Kita juga perlu memikirkan semua kekhawatiran yang dapat membebaskan kita darinya. Uang dianggap dapat membeli kebahagiaan karena dapat membebaskan beban hidup yang dialami seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan finansial yang cukup dan memadai, kita tidak perlu memikirkan mau makan apa hari ini maupun membayar tagihan yang menumpuk, ataupun memenuhi kebutuhan lainnya yang sering membuat beberapa orang menjadi stres untuk memikirkannya. Maka dari itu, uang menjadi alat yang membuat manusia bahagia karena dapat memenuhi kebutuhan dari beban hidup yang mereka miliki. Apakah anggapan itu sepenuhnya benar? Lalu, kenapa The Beatles menyanyikan lagu Can't Buy Me Love? Kenapa mereka beranggapan bahwa cinta tidak bisa dibeli? Apakah artinya uang tidak bisa membeli segalanya? Psikolog mengatakan, uang bahkan tidak bisa membelikanmu kebahagiaan. Sebuah studi mahasiswa dalam Journal of Personality and Social Psychology oleh American Psychological Association menyimpulkan bahwa uang berada di urutan paling bawah dari daftar calon kebutuhan psikologis yang membawa kebahagiaan dan kepuasan. Agar bahagia, subjek penelitian paling perlu percaya bahwa mereka mandiri, kompeten, memiliki harga diri, dan merasakan kedekatan dengan orang lain.
Kenan M. Sheldon, seorang psikolog di University of Missouri, Columbia, mengatakan, "Saya suka kenaikan gaji, sama seperti semua orang. Tetapi saya yakin Anda dapat memikirkan orang-orang yang meninggalkan pekerjaan untuk menghasilkan lebih banyak uang di tempat lain, dan lalu mereka menyesalinya." Para peneliti menyimpulkan bahwa pengalaman paling memuaskan berasal dari pemenuhan 4 kebutuhan teratas, yaitu otonomi, kompetensi, keterkaitan, dan harga diri. Pengalaman yang paling tidak memuaskan berhubungan dengan kurangnya kebutuhan psikologis tersebut. Pertumbuhan fisik, keamanan, makna, dan kesenangan berada di tengah-tengah antara 4 kebutuhan teratas dan 2 terbawah, yaitu popularitas atau pengaruh dan uang atau kemewahan. Kita bisa belajar dari pemenang lotre di Amerika. Lotre di Amerika adalah hal yang legal, bahkan dijalankan oleh pemerintah negara bagian masing-masing di Amerika. Rata-rata pemenang lotre di Amerika mendapatkan hadiah kisaran miliaran hingga triliunan jika dikonversikan ke rupiah. Pemenang lotre akan menjadi kaya raya secara mendadak hanya dalam 1 malam. Mereka mendapatkan banyak uang secara instan. Lalu pertanyaannya, apakah mereka bahagia? Memenangkan lotre terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kesengsaraan karena tidak punya uang lenyap dalam sekejap, dan masa depan terlihat cerah berkat kebebasan finansial yang baru ditemukan. Tentu ini tampak luar biasa pada pandangan pertama, tetapi ada lebih banyak hal buruk yang terjadi dari orang-orang yang memenangkan lotre daripada yang terlihat. Menurut New York Daily News, sebanyak 70% pemenang lotre akhirnya bangkrut dalam waktu 7 tahun. Lebih buruk lagi, beberapa pemenang meninggal secara mengerikan atau menyaksikan orang-orang terdekat mereka menderita. Jack Whittaker, seorang pengusaha Amerika di industri konstruksi. Dia dikenal sebagai pemenang jackpot lotre tahun 2002. Kemenangannya sebesar 314,9 juta US dollar dalam lotre multinegara bagian Powerball. Pada saat itu merupakan salah satu jackpot terbesar yang pernah dimenangkan oleh satu tiket kemenangan dalam sejarah lotre Amerika. Whittaker kemudian beramal untuk beberapa gereja dengan memberikan 10% dari jumlah kemenangannya, memberikan bantuan pada manajer toko tiket kemenangannya berupa rumah, mobil, dan sejumlah uang. Namun kurang dari setahun setelah Whittaker memenangkan lotre, membuat kesenangan yang ia dapatkan tidak bertahan untuk waktu yang cukup lama. Selain memiliki banyak uang karena kemenangan tersebut, membuat privasinya sudah diketahui oleh publik. Pada tanggal 5 Agustus 2003, pencuri membobol mobilnya saat diparkir di sebuah klub telanjang di Cross Lanes, West Virginia. Para pencuri membawa uang tunai $545.000 yang dibawa Whittaker dalam sebuah koper, dan kejadian tersebut bukan hanya sekali terjadi. Lalu pada tanggal 16 September 2004, Jesse Tribble, pacar dari cucu Whittaker, Brandy Bragg, yang berusia 18 tahun, ditemukan tewas di rumah Whittaker di Teays Valley, West Virginia. Sebuah laporan coroner menunjukkan bahwa ia telah meninggal karena overdosis pada kombinasi oxycodone, methadone, meperdine, dan kokain. Berselang beberapa bulan setelahnya, pada 20 Desember 2004, Brandy Bragg, cucunya yang berusia 17 tahun, ditemukan tewas di properti seorang teman laki-lakinya setelah dilaporkan hilang pada 9 Desember. Tubuhnya dibungkus dengan terpal plastik dan dibuang di belakang sebuah van rongsokan. Kokain dan metadon ditemukan dalam investigasinya, tetapi penyebab kematiannya terdaftar sebagai belum ditentukan dan tidak ada yang didakwa melakukan kejahatan. Whittaker juga pernah digugat oleh kasino Caesars Atlantic City karena menolak memberikan cek senilai $1,5 juta untuk menutupi kerugian perjudian. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2009, Ginger Whittaker Bragg, putri Whittaker yang berusia 42 tahun yang merupakan ibu dari Brandy Bragg, ditemukan tewas di Daniels, West Virginia. Tidak ada penjelasan yang diberikan, tetapi para pejabat setempat tidak mencurigai adanya kejanggalan. Kisah dari kehidupan Jack Whittaker bukan merupakan satu-satunya kisah paling buruk. Beberapa pemenang lotre membuat keberuntungan mereka dengan cepat menjadi sesuatu yang buruk.
baik bagi dirinya maupun orang di sekitarnya. Karena itu semua berawal dari masuknya uang tunai yang tidak terduga jumlahnya dalam hidup mereka secara tiba-tiba. Maka, dari semua yang terjadi dan mereka rasakan itu membenarkan tentang sebuah pepatah yang berbunyi, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Apakah benar demikian? Belum tentu, karena ada sisi lain untuk menjawab itu semua. Berkaitan dengan kebahagiaan manusia, hormon merupakan salah satu faktor penting yang menentukan suasana hati seseorang. Manfaat hormon sangat banyak, salah satunya memberikan kebahagiaan. Hormon kebahagiaan adalah senyawa kimia yang membuat kita merasakan kegembiraan, sukacita, keceriaan, kesenangan, hingga bahkan ketentraman dalam menjalani keseharian. Secara umum, ada 4 senyawa kimia utama yang dapat mendorong semua emosi positif yang kita rasakan, yaitu dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Maka dari itu, tingkat kebahagiaan seseorang berbeda-beda tergantung dengan jumlah hormon yang dihasilkan. Artinya, tidak menutup kemungkinan uang dapat membuat bahagia. Uang mungkin tidak selalu bisa membawa kebahagiaan. Namun sayangnya, di dunia ini tidak ada yang gratis. Oleh karena itu, mau tidak mau, manusia tetap membutuhkan uang. Apakah benar seseorang akan bahagia ketika memiliki banyak uang? Dalam sains, ada jumlah ideal soal seberapa banyak pendapatan per tahun yang bisa membuat seseorang puas secara emosional. Pendapatan yang ideal secara global adalah pada angka rata-rata $95.000 per tahun atau sekitar 1,4 miliar rupiah untuk kepuasan hidup secara keseluruhan, dan $60-75.000 atau sekitar 936 juta sampai 1,1 miliar rupiah untuk kepuasan emosional atau kebahagiaan sehari-hari. Angka ini berlaku untuk pribadi, dan untuk sebuah keluarga mungkin angkanya lebih tinggi. Tentu saja angka rata-rata global ini bisa lebih berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh seberapa sejahtera masing-masing negara tersebut. Namun, untuk ukuran Asia Tenggara, rata-rata kepuasan hidup bisa dicapai dengan pendapatan $70.000 atau sekitar 1 miliar rupiah per tahun. $45.000 atau sekitar 702 juta rupiah di Eropa Timur, dan $35.000 atau sekitar 546 juta rupiah di Amerika Latin. Yang lebih menarik dari studi ini adalah, begitu seseorang mendapatkan pendapatan yang memuaskan, mereka ingin agar pendapatannya tidak berubah lagi. Di sisi lain, dalam makalah hasil studi yang telah dipublikasikan di jurnal Nature, fenomena lain yang bisa didapatkan dari data tersebut adalah perubahan pendapatan yang terjadi setelah seseorang mencapai kepuasan akan mengakibatkan pengurangan kebahagiaan. Jika kalian dapat memilih, apa yang akan menjadi pilihan kalian? Kebahagiaan dapat dibeli dengan uang, atau uang tidak bisa membeli kebahagiaan?